Selamat siang semuanya. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Mas. Kedengeran. Kedengeran ya? Ya, Mas. Oke. Ya, nah jadi untuk materi kali ini sebenarnya singkat aja. Kali ini kita bahas tentang Kubernetes ya, lanjutan. Jadi kemarin kan udah sama Teh ini ya, Tria, bahas tentang Kubernetes dasarnya. Nah, sekarang kita akan lihat materi yang lebih advance-nya lagi ya. Saya share screen dulu. Oke, sebentar saya share dulu di grup ya. Materinya. Oke. Oke, nah jadi kemarin hanya pengenalan aja gitu ya tentang Kubernetes. Nah, jadi Kubernetes ini intinya adalah mengorkestrasi semua kebutuhan terkait kontainer ya. Jadi kita melakukan deploy kontainernya sampai melakukan high availability gitu. Nah jadi hari ini ada 4 agenda sebetulnya, tapi kita nggak akan bahas semuanya ya. Jadi pertama kita akan lihat dulu secara desain dan juga arsitektur dari Kubernetes, mulai dari bagaimana si Kubernetes ini behavior-nya gitu ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan network dalam si Kubernetes. Nah, di 2 minggu kemarin juga kan teman-teman udah lihat ya bagaimana cara mendeploy atau menginstal Nutanix ya. Jadi kemarin kita onsite gitu ya di Telyu, kemudian teman-teman coba nginstal servernya gitu kan ya. Nah, sekarang di sini ada lebih advance-nya lagi gimana kita melakukan handler terhadap Kubernetes di server tersebut gitu ya. Nah, mungkin mohon maaf sekarang belum bisa hands-on gitu ya secara langsung karena keterbatasan mesinnya juga. Jadi mesinnya mungkin nggak bisa diakses sama teman-teman. Tapi intinya kurang lebih kerjaan ke depan itu gitu ya. Nanti akan seperti inilah gitu ya. Jadi di materi hari ini lebih fokus di Kubernetes-nya gitu. Nah, terus yang kedua, setelah mesin Kubernetes itu setelah mesin Nutanix itu dideploy gitu ya. Nah, kita kan harus nyiapin beberapa workload yang biasanya harus dijalankan gitu ya di mesin, entah itu di public cloud atau di on-prem gitu ya, entah di GCP atau di AWS atau di Nutanix gitu. Ya biasanya kan kalau di GCP juga atau di AWS atau di AliCloud gitu ya, kita kan bisa deploy VM, bisa deploy Kubernetes, bisa deploy database gitu ya. Nah, tanpa kalau misalnya kita nggak ngerti cara pakainya, itu pasti mubazir ya. Artinya cost-nya itu ya setiap di public kan workload itu jalan terus ya. Jadi setiap kali dipakai gitu ya, ada traffic bahkan itu pasti dicas tuh. Artinya ada biaya yang harus kita keluarin gitu ya. Nah, maka dari itu di sini penentuan sizing jadi peran utama nih dalam menentukan workload yang tepat gitu ya. Artinya kalau misalnya kita hanya bisa deploy aja gitu ya tanpa menentukan sizing yang tepat, ya pasti cost-nya akan lebih besar dibandingkan penggunaan gitu ya. Jadi intinya nggak optimal. Nah, terus ada lagi penggunaan dari si Kubernetes-nya. Nah, sometimes kalau misalnya kita nge-deploy ke Kubernetes gitu ya, paling umum kan biasanya pakai deployment gitu ya. Nah, itu tuh kadang kalau misal kita nggak pas gitu ya,
menentukan apakah dia deployment atau stateful atau objek lainnya gitu ya. Nah, jadi itu nanti behavior ke bisnisnya pun jadi nggak pas juga tuh. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana cara handle-nya. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita memonitor si Kubernetes tersebut gitu. Ya. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu terkait agenda hari ini. Belum ada, Mas. Ada ya, oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di day one. Ya, day one ini artinya kita nyebutnya ada di technical gitu ya, technical planning. Itu ada day one, day two, day three, dan day seterusnya gitu ya. Nah, day one ini biasanya dilakukan oleh orang-orang apa namanya technical architect gitu ya. Nah, technical architect ini dia akan ngobrol gitu ya dengan orang teknikal. Saya butuh spesifikasi A, B, C, D gitu. Nah, di sini ada yang namanya dewan gitu ya. Nah, di dewan juga di sini ada terkait tentang desain, bagaimana si aplikasinya tersebut di-build, bagaimana aplikasinya di-create, di-deploy, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus ada day 2. Day 2 itu lebih ke bagaimana kita memaintain workload tersebut gitu ya, seperti yang saya info barusan, mention barusan. Terus yang ketiga adalah memonitoring clusternya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang day 1 ya. Nah, ini kan kemarin udah disinggung ya, apa itu Kubernetes gitu. Nah, Kubernetes itu ada tiga komponen, ada control plane, ada worker, ada etcd. Control plane dia untuk memanage podnya gitu ya, atau kontainernya, dia akan jalan di worker yang mana gitu ya. Terus juga selain itu, dia akan nyoba apa istilahnya, ngecek ya secara berkala terkait si workload-nya tersebut apakah jalan atau enggak gitu ya. Terus cluster-nya seperti apa, desainnya seperti apa, dan lain-lain. Terus untuk worker, di sini dia di mana tempat untuk menjalankan gitu ya, menjalankan kontainernya. Dan untuk etcd, dia menyimpan semua konfigurasi yang dilakukan oleh control plane gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba deployment gitu ya, nanti kan si control plane akan menjalankan gitu ya, nyuruh ke si worker, hey worker coba jalankan kontainer dengan spek ini gitu ya. Nah, si spek itu disimpan di etcd ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang Kubernetes-nya. Ya. Komponennya itu kurang lebih ada API server, ada etcd agent, ada scheduler untuk ngecek tadi ya. Terus ada control manager. Nah, di satu blok ini ya, dia di role-nya namanya master ya. Nah, di master ini ada komponen-komponen ini ya. Terus ada lagi etcd. Nah, etcd ini sebetulnya lebih ke kayak database gitu ya. Nah, database kalau biasanya database kan lebih ke tabel, kolom, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau ini dia sifatnya key value ya. Jadi ada key-nya, nanti ada value-nya, baru disimpan di database-nya gitu. Nah, jadi di sini nanti dia akan connect ke si leader ya. Jadi si etcd itu dia database cluster. Jadi ada banyak ya database-nya. Nah, ini bisa disimpan di satu tempat atau banyak tempat ya, atau banyak VM. Nah, kemudian nanti si agent ini dia akan nyimpan datanya di etcd sama ini dia ada leadernya, dia akan ngirim ke replika gitu. Nah, kemudian di sini dari API ini baru nanti kontainernya akan jalan di worker gitu ya. Nah, ini saya akan skip aja karena sudah. Oh, mungkin ada pertanyaan dulu tentang komponen desain arsitektur Kubernetes-nya. Belum ada, Mungkin yang Mas. kemarin belum ngerti gitu. Aman, Oke, Mas. belum ya? Belum ya. Oke, nah sekarang
kalau ini kan sebelumnya ada yang namanya Kubernetes ya. Kubernetes itu dibikin sama CNCF ya, community-nya namanya Cloud Native Foundation gitu. Nah, ini juga ada salah satu provider yang namanya Nutanix. Dia bikin juga platform untuk Nutanix. Jadi kalau misalnya kita deploy Nutanix, deploy Kubernetes gitu ya. Nah, semua komponen ini kan harus dipasang nih. Oke. Nah, kalau kemarin kan teman-teman mungkin nyoba pakai Minikube ya. Nah, kalau Minikube kan sebenarnya simpel tuh, tinggal Minikube start aja, yaitu udah langsung jadi gitu ya. Nah, tapi kalau di production gitu ya, ini kita installnya manual nih satu-satu. Jadi nggak pakai yang namanya Minikube gitu ya. Nah, administratornya itu ada lagi nanti gitu ya, pakai kubeadmin biasanya, atau pakai Rancher, atau pakai lain-lain. Nah, di sini juga ada Nutanix. Nah, kalau Nutanix, di sini dia platform ya, platform untuk apa istilahnya hypervisor. Nah, tapi di sini juga bisa untuk Kubernetes gitu ya. Kalau kemarin udah ditunjukin belum ya Nutanix Kubernetes Engine ini, atau baru sampai Minikube aja? Ya ditunjukin mas sekilas. Sekilas ya, oke. Nah, ini kemarin lah prerequisite-nya ya. Jadi untuk Nutanix-nya segini gitu ya. Ini versinya segala macam. Gitu. Ini juga di Nutanix ada 2 mode ya. Ada yang deployment, ada yang production. Nah, bedanya adalah kalau development ini biasanya untuk testing gitu ya. Untuk production ini untuk beneran dipakai di mesin production gitu ya. Nah, bedanya adalah di sini kalau kita lihat jumlah node-nya nih. Jumlah node-nya di sini ada 3, yang production ada 8. Terus juga di sini dia high available ya. Jadi control plane-nya ada 2, worker-nya ada 3, etcd-nya ada 3, terus juga ada load balancer-nya. Sedangkan kalau di sini nggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu control plane-nya crash gitu ya, atau mati, ya masih ada satu lagi. Nah, kalau yang ini, dia nggak akan bisa nih. Nggak bisa nyala nih yang ini. Ya. Itu. Ini nggak akan bisa. Karena cuma satu. Nah, untuk worker ini baru bisa ditambah nih. Kalau workernya, kalau control plane dia cuma satu. etcd juga cuma satu. Nah, kalau di sini default-nya 8, ini 2, dan seterusnya. Nah, secara arsitektur kalau di Nutanix gitu ya, deployment-nya kurang lebih seperti ini. Jadi, di sini ada 2 control plane, ya. Ini juga ada 2 control plane kedua. Nah, berarti kan si user harus ngakses ke salah satu ya, salah satu antara control plane yang ini atau yang ini kan ya. Nah, jadi dia ada yang namanya virtual IP atau load balancer di sini. Ya. Nah, virtual IP ini nanti akan menjadi penjembatan antara si control plane ini yang berdua gitu. Jadi begitu developer akses ke Kubernetes cluster, dia akan lewat IP si load balancer-nya. Jadi nggak langsung ke masing-masing node-nya nih. Gitu, ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan, nih ya, nah ini dia langsung akses ke node-nya ya. Ini. Nih. Dia ngakses langsung ke node-nya. Gitu. Nah, kalau yang ini mati, ya udah, si developer ini nggak akan bisa ngakses ke sini ya. Nah, tapi kalau di sini, misalnya yang ini mati gitu ya, nah dia sini akan masuk jalurnya ke sini. Tuh, ya. Nah, ini sekilas aja ya. Nah, sekarang ini di sisi infranya, ya. Nah, di sisi infra ini, mungkin kalau teman-teman dari software nggak akan relate ya tentang ini, karena ini lebih ke orang infra gitu ya, yang ngurusin jalur segala macam. Tapi intinya ini perlu jadi pengetahuan juga buat teman-teman, ya. Karena nanti itu orang developer itu pasti akan ngobrolnya sama infra, gitu ya. Nah, saya butuh IP ini sekian gitu.
Nah, orang infra kan nggak tahu nih, oh IP ini tuh buat apa gitu, ini buat apa, terus gimana nih networknya segala macam gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana si implementasi networknya ini dilakukan gitu ya. Nah, jadi basically untuk network gitu ya, ada dua jenis, ada physical. Physical itu artinya kita lihat dari kabel ya. Jadi kemarin kan teman-teman lihat juga networking ya di sisi servernya. Ada kabelnya kan ada 3 ya kemarin, ada yang untuk IPMI, ada yang untuk data gitu ya. Nah di servernya. Nah itu secara fisikal. Nah ada juga secara logikal ya, atau istilahnya VLAN. Nah jadi nanti IP-nya itu kita bisa apa namanya duplikasi lah gitu, supaya bisa punya banyak range. Terus juga nanti harus diperhatikan tentang IP allocation-nya. Bagaimana gitu ya. Jumlahnya itu tergantung dari workload. Nah, workload ini artinya penggunaan ya, penggunaan. Misalnya saya bikin Kubernetes cluster yang development. Berarti kan mau nggak mau kita butuh 3 IP ya. Sini 3 IP. Satu control plane, satu worker, satu etcd. Nah, untuk production mau nggak mau kita butuh 9 ya. Jadi ini ada 2 ya, 2, ini 3, 3 tambah 3 kan 6, tambah 2 8, plus 1 nih, load balancer ya. Karena di sini ini kan ada 1, 2, ini ada 3 gitu ya. 3 tambah 3 ini ada 3 juga. Nah, plus 1 ini. Gitu ya. Nah, terus juga ada nanti itu penentuan IP-nya ada yang IP lokal ya di Kubernetes itu, ada yang IP eksternal. IP eksternal itu lebih ke IP VM-nya, IP dalamnya itu ada IP Kubernetes-nya. Ya. Nah, kemarin di show ini juga nggak arsitektur ininya? Ya, Bagaimana nih dilihat sih. installingnya? Ada ya kemarin sama Kang Hafiz ya. Nah, jadi di sini saya punya 2 switch gitu ya. Switch-nya kalau kemarin mungkin cuma 1 ya. Kalau di sini saya ada 2. Jadi di sini saya pasang pakai FortiGate gitu ya. Di sini saya pasang pakai Cisco. Nah, kemudian untuk IPMI, untuk manajemen, masuknya ke FortiGate gitu ya. Nah, untuk apa namanya, untuk data ya, yang biru ini data, masuknya ke Cisco gitu. Nah, terus juga nanti menentukan berapa besar IP, kita harus bikin VLAN nih di sini dan juga di sini gitu. Terus modenya harus kita terang supaya bisa banyak jalur, masuk ke servernya juga harus diterang gitu. Oke, ini singkat aja ya. Nah, ini manajemen IP juga harus diperhatiin nih. Nah, jadi ada yang di bawah ini ada firewall, ada switch, ada hub, ada IPMI, ini range IP-nya, ini untuk manajemennya, Nutanix-nya gitu ya. Nutanix-nya, baru ini untuk workload-nya. Jadi workload itu ada Kubernetes, ada database, ada file, dan seterusnya. Terus IP-nya juga beda-beda nih. IP 10, 11, 2, ini ada IP 10, 11, 3, IP 10, 11, 4. Gitu. Nah, kenapa dipisah gini? Ya. Jadi ada salah satu customer ya, atau klien kami gitu, Nutanix-nya ini ya untuk dijadikan public cloud gitu. Nah, jadi biasanya kan kalau public cloud misalnya pakai GCP gitu ya. Nah, itu kan kita bisa deploy service GKE ya, Google Kubernetes Engine atau database gitu ya. Nah, itu Nutanix-nya dipakai seperti itu. Nah, yang jadi isu adalah kalau kita pakai hyperconverged gitu ya. Hyperconverged artinya setiap kita deploy itu kan secara default bisa saling connect ya, gitu ya. Bisa saling connect. Nah, maka dari itu kita harus pisahkan nih yang ini ya. Nah, jadi pemisahannya itu lewat network nih.
ini ada VLAN-nya, ini ada VLAN-nya, ini VLAN-nya. Jadi si Kubernetes ini dengan kesini nggak akan bisa ngobrol. Gitu. Ya. Nah, jadi ini implementasinya itu, jadi ada salah satu apa ya namanya, data center ya. Teman-teman tahu Telkom Sigma? Pernah dengar. Pernah dengar ya? Nah, di Telkom Sigma itu, ya, sekarang lagi implementasi kayak gini. Nah, si Telkom Sigma ini dia akan menyewakan cloud service-nya gitu ya ke beberapa bank gitu ya. Nah, kebetulan aplikasinya itu di-manage oleh Kolega gitu ya, PT Kolega. Nah, si PT Kolega ini dia akan nyewain service-service-nya nih gitu. Nah, setiap aplikasi itu nanti akan dideploy ke sini. Ini untuk bank A, misalnya untuk bank mana gitu ya. Ini untuk bank mana gitu ya. Ini untuk bank mana. Berbeda gitu. Nah, jadi karena ada beberapa ketentuan ya dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, itu setiap bank ya nggak boleh saling terhubung gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita main di HCI gitu ya, Hyperconverged Infrastructure, semuanya ini kan dalam satu tempat ya, dalam satu data center kan. Nah, sedangkan di OJK syaratnya adalah nggak boleh saling terkoneksi gitu ya, atau nggak boleh ada di satu tempat ya. Nah, maka dari itu sebetulnya secara pemisahan ini kita pisahkan secara storage gitu ya, dan juga secara network gitu. Nah, jadi nanti di sini tuh punya storage pool masing-masing, di sini punya storage pool masing-masing, dan lain-lain. Gitu. Nah, itu sedikit cerita studi kasus yang akan gitu ya, yang akan dikerjakan sama teman-teman nanti. Nah, terus juga nanti di sini untuk alokasi IP-nya gitu ya, alokasi IP-nya kita bikin kecil-kecil gitu ya. Jadi 2 sampai 40, 41 sampai segini dan lain-lain. Oke. Nah, ini saya tunjukin sedikit ya bagaimana implementasi tentang pemisahannya tadi gitu. Nah, jadi di sini saya udah ada mesin ya. Mesinnya nggak terlalu gede. Di sini saya cuma ada satu server Dell ya. Ini kalau teman-teman googling Dell R730 gitu ya. Nah, ini saya pakai Dell serinya 3070. 7030. Dell R7030. Nah, ini ya. Jadi bentuknya kayak gini. Saya simpan di gudang. Nah, untuk speknya kurang lebih kayak gini ya. Dia prosesornya Xeon generasi keempat. Prosesornya saya lupa. Masing-masing itu 20 core, 40 thread. Jadi kalau di total hampir 90 core gitu ya. Terus untuk memorinya 500 GB yang DDR4. Terus saya konekin ke network ada 4 koneksi gitu ya. Masing-masing ini di active backup. Jadi masing-masing 1 GB gitu ya. Koneksi ke sini 1 GB, koneksi ke sini 1 GB, koneksi ke sini juga 1 GB. Ini ada 4. Nah, ini di bounding dengan apa namanya? Semacam LACP ya, load balancer gitu. Modenya active backup. Nah, active backup ini jadi saya punya 4 koneksi. Itu yang satu aktif ya, di sini ada yang aktif, sisanya jadi backup. Kalau misalnya jaringan yang ini mati gitu ya,
ini dia akan bisa nerusin langsung gitu, real time. Ya. Terus untuk storage-nya nggak gede ya, cuma 13 tera, nggak terlalu gede. Nah, terus juga di sini saya pasang di atas Nutanix Community ya. Nah, kalau yang teman-teman kemarin coba, itu Nutanix yang enterprise version, artinya yang betulan dipasang di production gitu ya, arti ininya. Nah, kalau yang ini mesin untuk belajar lah gitu. Jadi di sini kita bisa pasang Community Edition. Nah, kalau teman-teman tertarik juga nyoba, ini bisa ya. Jadi ini teman-teman bisa download Nutanix Community Edition, Nutanix CE istilahnya. Nih. Nggak harus punya server, yang penting teman-teman punya PC gitu ya. Tapi speknya minimal agak gede sih, 32 GB RAM. Tapi bisa juga misalnya pakai Intel NUC ya. Intel NUC tuh yang kayak komputer mini lah gitu. Itu bisa dipasang. Ini teman-teman tinggal register aja. Salah. Lagi. Nah, sebentar ya. Kita lihat dulu. Nah, ini. Nah, teman-teman nanti bisa coba gitu ya, kalau mau nyoba juga. Kalau misalnya punya PC gitu ya, punya komputer yang RAM-nya 32, itu bisa coba-coba juga nih di sini ya. Nah, untuk requirement-nya ada di sini. Bisa cek aja. Oke. Nah, kemudian nah di sini nanti ada network-nya gitu ya. Kita balik lagi ke materi sebelumnya. Nah, ini ya. Gimana implementasi network untuk memisahkan antara dua klien tadi gitu ya. Nah, kalau saya di sini ada beberapa settingan network ya. Ini di sini saya ada 10, 1, 1. Oke. Nah, di sini saya punya FortiGate ya, FortiGate router. Nah, di sini saya setting networknya ya. Nah, di sini saya ada connect ke internet ya lewat IndiHome di sini di port 9. Terus di port 11-nya ini untuk lantai 2 ya, lantai 2. Port 11 untuk lantai 2 saya konekin ke Mikrotik. Terus yang di port 12-nya saya konekin di lantai 1 ya ke Cisco. Nah, di Cisco di sini saya bikin beberapa VLAN ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat perhatikan ya, IP-nya nih beda-beda nih. IP 10, IP 11, IP 21, 20 dan seterusnya ya. Nah, dari sini itu nanti harus dikoneksikan ke Cisco-nya. Nah, di Cisco-nya itu ada di sini. Nah, di sini saya punya Cisco serinya SG220 ya. Nah, ini nanti kita harus setting nih VLAN-VLAN yang tadi kita define di FortiGate gitu ya. Kita define juga di sini. Nih,
Jadi portnya itu di sini portnya dari port 12 di FortiGate-nya, di Cisco-nya masuk lewat port 25. Nah, 25 ini modenya diterang, ya, diterang. Setelah itu nanti masuk ke mesin Nutanix-nya. Di Nutanix-nya itu port 3 sampai 6. Nah, ini diterang juga. Gitu ya. Nih, kalau kita lihat nih VLAN-VLAN-nya. Ya. Nih, settingannya. Tuh. Nah, mungkin kalau bertanya, waktu awal-awal bertanya, kenapa itu IP-nya IP10? Kan kemarin ada pertanyaan itu ya. Nah, IP10 itu saya dapat dari sini. Ya. Nah, Cisco, di sini saya pakai Cisco. Nah, Cisco-nya ini sebetulnya IP-nya IP10, bukan 192. Nah, 192 kan biasanya dari modem ya. Nih, modem kan 192, 168, 1 something gitu. Nah, ini saya nested lagi nih. Jadi jalur ke sini, masukin lagi ke network yang lain gitu ya. Saya bikin routing di sini. Ada routingannya. Nih, ada router. Jadi semua IP itu nanti harus ngarah ke sini supaya bisa internet gitu. Tuh, jadi kalau dilihat ini udah lumayan kompleks. Nah, terus juga di sini ada firewall nih. Jadi kalau di FortiGate gitu ya, beberapa port atau interface gitu, itu by default itu di block ya di sini. Nih, di block. Semua port itu di block. Nah, jadi nggak boleh saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga di sini kita harus bikin rule ya. Dari port mana, dari switch, port 1, segala macam, itu harus bisa connect kemana, gitu ya. Ini ada VPN, dari port apa, harus bisa connect ke VPN, gitu ya. Terus dari mana, harus bisa kemana. Itu harus di-allow, harus di-NAT, harus pasang antivirus, segala macam, gitu. Gitu. Nah, habis itu di Nutanix-nya, nah di sini kita bisa setting nih, IP Nutanix-nya mau berapa, gitu ya. Nah, contohnya di sini ada mana ya? Network. Di sini, sorry. Nah, nih di subnet ya. Nah, subnetnya ini kita bisa tentuin nih, ya. Jadi contohnya di sini ada subnet untuk network kelas online, gitu ya. Nah, network kelas online ini kita bisa lihat si IP settingannya berapa. Ya, enggak lama. Nah, ini. Nah, jadi di sini contohnya ada network reset. Di sini ada VLAN-nya berapa, IP yang harus kita masukin berapa, dan lain-lain. Gitu ya. Tuh. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Masih nggak paham yang Cisco tuh buat apa sih, Mas? Ya, nah jadi Cisco ini ya, Cisco ini sebetulnya saya pakai untuk distribusi. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya router, gitu ya, punya router, itu kita bisa bikin jaringan network kita sendiri, gitu ya. Nah, by default kan jaringan itu ya, kalau misalnya teman-teman punya modem IndiHome gitu katakanlah gitu ya, atau misalnya punya Orbit atau modem lainnya gitu, atau tethering pun sebetulnya kan dia punya IP ya. Nah, jadi kita bisa segmentasi nih si IP ini gitu ya. Nah, sebetulnya saya nggak mau pakai IP ini gitu ya. Nah, IP ini kita bisa alokasiin ke IP yang lain. Nah, nanti di data center pun ininya lebih kompleks lagi malah. Jadi IP internet itu bahkan ada banyak ya. Bahkan sekelas Telkom ya, IndiHome pun dia vendor internetnya pun bukan pure punya IndiHome sendiri.
dia ada banyak jalur gitu ya, supaya menghubungkan antara titik ke titik gitu ya. Nah, sehingga di sini kita di sisi network-nya gitu ya, atau kalau ininya sebutannya network engineer gitu ya, ini kita harus mapping nih, jalur ini itu mau didistribusiin ke mana aja gitu. Nah, kalau di kasus saya gitu ya, di kasus ini saya punya data center sendiri nih di rumah, home lab gitu ya. Nah, atau di kampus deh, di teman-teman kan di kampus Telkom ya. Nah, itu kan ada jaringannya juga tuh, ada koneksi internet, ada jaringan yang LAN-nya aja, ada yang pakai WiFi segala macam gitu ya. Nah, itu juga perlu ditentuin tuh routernya gitu, routingannya gitu ya. Nah, ini kasus ini juga sama. Jadi di sini saya punya jaringan internet ini gitu ya. Terus saya juga punya jaringan lokal ini gitu ya. Nah, si IP ini nanti kita bisa pakai di apa istilahnya komputer-komputer yang kita akan connect gitu atau istilahnya klien gitu. Gitu Oh ini mungkin kira-kira menjawab nggak? menjawab Mas, jadi buat kayak ngatur konfigurasi jaringan itulah ya. Oke. Iya, betul. Nah, jadi secara apa ya ini mungkin di level infra ya, bukan di level platform sebetulnya. Tapi intinya adalah ini yang perlu teman-teman pahami juga nih, secara IP gitu ya, secara IP dan juga secara manajemennya gitu. Bagaimana kita bisa ngobrol gitu ya dengan orang infra gitu ya. Nah, jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita deploy aplikasi gitu ya, biasanya kan disediain VM tuh ya sama orang infra gitu. VM-nya ini coba connect pakai IP sekian gitu ya. Terus mau apa di deploy pakai port sekian gitu ya. Nah, itu harus bisa ngobrol tuh antara tim developer sama tim infra tentang kebutuhannya gitu. Intinya gitu. Oke, siap Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk Cisco itu berarti tergantung routernya, Mas? Ya, betul, tergantung routernya. Nah, di Cisco juga sebetulnya ada macam-macam ini, apa namanya, macam-macam di network itu ada beberapa layer. Jadi kalau kita lihat ya, network layer. Nah, di sisi network ini ada beberapa tier istilahnya. Ya. Tier ini nanti menentukan bahwa dia perannya seperti apa, gitu ya. Nah, apakah dia hanya sebagai routing, gitu ya? Apakah dia sebagai distribusi, atau dia sebagai akses, gitu ya? Nah, ini kalau di sini ada 7, ini OSI model, pernah pelajarin kan ya di jaringan? OSI model, nah terus ada lagi yang ya, 3, sorry. Kan, jadi nanti setiap device gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya device. Saya punya barangnya di sini. Nah, di Cisco ini ada beberapa jenis ya. Kalau di sini dia cuma sampai level 2 ya. Level 2 itu artinya dia hanya sebagai distribusi aja. Nah, level 3-nya saya handle di sisi Fortinet nih di sini gitu. Nah, ini juga sebenarnya apa? Ada hardware-nya gitu ya. Yang ini ada hardware-nya karena beberapa network gitu ya, ada yang secara hardware, ada yang cuman secara software aja. Nah, kalau di sini kebetulan saya ada hardware-nya, gitu ya. Ini dipasang di lantai 1. Di sini juga dipasang di lantai 1 nih. Nah, ini kurang lebih kayak gini lah. Sama kayak kemarin yang dibawa di Italia. Cuman kalau yang kemarin, portnya ada 50, kalau ini lebih sedikit, cuman 26. Gitu.
Nah, ini level 2 tuh. Nah, ini di level 2 tuh yang menentukan nih. Level 3 ya. Level 3 ini yang menentukan, oh, kalau saya mau mengakses IP ini ternyata harus lewat jalur sini gitu. Tapi kalau level 3 dia hanya sebagai distribusi aja nih. Contohnya ini router, di sini nanti dia akan disebar gitu. Tuh. Jadi ada 2 layer. Nah, ini contoh realnya yang kayak gini. Saya punya 2 device gitu ya. Ini sebagai routing, ada juga sebagai distribusi gitu. Ya, gitu mungkin singkatnya. Siap, Mas. Terima kasih. Oke, kita break dulu ya. 15 menit. Sampai 3.15 ya. Siap, Mas.